Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Letmi Nur dengan NIM F1E120021 akan menjelaskan perihal tugas studi kasus yang diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh Ibu Ulfa Khaira, Eskom Mkom. Sebelumnya saya akan memaparkan latar belakang dari studi kasus ini. Latar belakang: meningkatnya penyebaran berbagai macam jenis penyakit setiap tahunnya mengakibatkan penggunaan jasa pelayanan kesehatan di berbagai pusat pelayanan kesehatan semakin meningkat, mulai dari klinik, puskesmas, hingga rumah sakit. Hal ini mengakibatkan tingginya perhatian pemerintah setempat terhadap peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti yang dilakukan oleh beberapa dinas pendidikan yang berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dengan melakukan beberapa program inovasi, seperti program One Puskesmas One Innovation, Mobile Care, Klinik Lansia, dan Call Center 199. Akan tetapi, di setiap puskesmas di beberapa wilayah masih terlihat antrian pasien yang tidak teratur, serta keluhan pasien terhadap lambatnya pelayanan yang mereka terima. Pasien puskesmas selalu mengeluh akan lamanya proses registrasi yang harus mereka jalani, di mana mereka harus datang ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan nomor antrian dan menunggu antrian untuk melakukan registrasi. Dan dengan kapasitas ruangan puskesmas yang tidak terlalu luas dan kondisi pandemi yang mengharuskan mereka menjaga jarak satu sama lain, terkadang menyebabkan pasien harus berdiri mengantri untuk melakukan registrasi dan memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk menghindari permasalahan tersebut, maka diperlukan sistem registrasi online berbasis web yang dengan keberadaannya akan memudahkan pasien untuk melakukan registrasi, memperoleh nomor antrian, serta dapat mengetahui estimasi waktu kedatangan pasien ke puskesmas yang dipilih dengan menggunakan komputer atau peralatan seluler. Keberadaan sistem registrasi online puskesmas ini juga merupakan salah satu hal yang sangat diharapkan untuk dikembangkan guna mendukung program peningkatan layanan berbasis TIK. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Kita mulai dari sistem. McLeod 1995 mendefinisikan sistem sebagai sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Jerry Fitzgerald, suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Dalam pengembangan suatu sistem, maka perlu membedakan unsur-unsur dari sistem yang membentuknya. Karakteristik sistem yang dapat membedakan suatu sistem dengan sistem lainnya antara lain berupa komponen atau elemen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan, pengolahan, keluaran, sasaran sistem, dan tujuan sistem. Selanjutnya, sistem informasi. Menurut Robert A. Leach dan K. Roscoe David, sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Jogianto, HM, Analisis dan Desain Sistem Informasi, 1995, halaman 11. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yaitu suatu teknologi berbentuk sistem, yang mana sistem ini membantu pengolahan kebutuhan informasi penting, seperti pencatatan dan operasi bisnis, yang dibutuhkan oleh suatu organisasi dan perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi registrasi puskesmas. Sistem registrasi yang telah diterapkan hingga saat ini masih sangat sederhana, masih menggunakan pencatatan manual ataupun memakai pencatatan elektronik seperti Microsoft Excel. Namun sistem yang ada masih belum cukup mendukung kegiatan registrasi
di puskesmas. Masih banyak terjadi antrian panjang yang membuat masyarakat jenuh untuk menunggu. Lalu pada akhirnya masyarakat lebih memilih langsung ke rumah sakit yang telah memiliki sistem yang lebih baik, meskipun keluhan yang mereka sampaikan dapat diatasi pada pengobatan untuk tingkat puskesmas. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem informasi registrasi online untuk menunjang kegiatan registrasi di puskesmas. Selanjutnya, deskripsi global perangkat lunak. Adapun sistem yang akan dikembangkan ini adalah sebuah sistem yang dapat mencatat dan menerima berkas registrasi calon pasien serta mengkonfirmasi pendaftaran pasien dengan memberikan nomor antrian dan waktu kunjung konsultasi atau berobat. Fungsi produk diantaranya yang pertama login, yang kedua logout, yang ketiga lihat riwayat registrasi, yang keempat konfirmasi registrasi, yang kelima mengisi form registrasi dan dapatkan kode antrian, dan yang terakhir yang keenam melihat jadwal konsultasi. Berikut merupakan diagram kelas yang ada dalam sistem informasi puskesmas yang akan dibangun. Terdiri dari 4 kelas yang memiliki atribut dan metode atau fungsi masing-masing. Di antaranya terdapat 3 kelas yang saling berrelasi. Keempat kelas itu antara lain. Yang pertama, kelas admin yang memiliki atribut ID admin, nomor HP, alamat, dan password. Sementara itu, beberapa fungsi yang ada dalam kelas admin seperti login, logout, kelola data, melihat riwayat registrasi, dan konfirmasi registrasi. Selanjutnya yang kedua, kelas pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, nomor HP, alamat, dan kode antrian, dan memiliki fungsi login, logout, mengisi registrasi, dapat kode antrian, dan melihat jadwal konsultasi. Yang ketiga, kelas dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, nomor HP, alamat, dan spesialisasi, dan memiliki fungsi insert, update, dan delete. Selanjutnya yang terakhir, kelas jadwal memiliki atribut ID dokter, ID pasien, keluhan, tanggal kunjung, dan waktu kunjung, dan memiliki fungsi insert, update, dan delete. Bisa dilihat dari gambar bahwasanya kelas jadwal berelasi komposisi kepada kelas dokter dan pasien. Sebab kelas jadwal ada karena adanya kelas dokter dan pasien. Jika salah satu dari kelas tersebut tidak ada, maka kelas jadwal tidak akan ada. Selanjutnya ada use case. Yang pertama ada use case dari admin, yang mana admin dapat menjalankan fungsi login, di mana admin dapat masuk ke sistem dengan ID admin dan password. Kelola data, di mana admin akan mengelola data dokter dan jadwal. Lihat riwayat registrasi, di mana admin dapat melihat dan mendownload riwayat registrasi yang telah terkumpul selama batas waktu tertentu. Konfirmasi registrasi, di mana admin mengkonfirmasi registrasi ketika pasien memperlihatkan atau menunjukkan kode antriannya, dan melakukan logout untuk keluar dari sistem. Keempat fungsi di atas bisa dilakukan ketika admin telah login terlebih dahulu. Yang kedua, use case pasien, di mana pasien dapat menjalankan fungsi mengisi registrasi, di mana calon pasien mengisi form registrasi lalu diverifikasi sehingga mendapatkan ID pasien dan sekaligus mendapatkan kode antriannya. Melihat jadwal konsultasi dan logout. Dengan ID pasien dan kode antrian yang sebelumnya telah didapatkan pasien, pasien dapat login ke sistem untuk melihat jadwal pertemuannya, dan pasien juga dapat keluar dari sistem. Pasien bisa mengakses form pendaftaran tanpa login, sedangkan untuk melihat jadwal, pasien harus login dengan ID pasien dan kode antrian yang telah didapatkan pada saat mendaftar. Selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama, diagram login admin. Dimulai dari admin membuka panel login, kemudian sistem menampilkan panel login, lalu admin input ID name dan password, kemudian sistem memverifikasi akun. Jika berhasil, sistem menampilkan tampilan awal atau dashboard admin.
Namun jika gagal, sistem kembali menampilkan panel login. Kedua, diagram login pasien. Dimulai dari pasien membuka panel login. Sistem menampilkan panel login. Kemudian pasien menginputkan ID name dan kode antrian. Sistem memverifikasi akun. Jika berhasil, sistem membuka tampilan jadwal. Namun jika gagal, sistem kembali membuka panel login. Ketiga, diagram kelola data admin. Sistem dimulai dari login terlebih dahulu. Setelah tampilan awal admin ditampilkan sistem, admin klik kelola data. Lalu sistem menampilkan laman kelola data. Lalu admin mengelola data, dan yang terakhir sistem menyimpan data. Keempat, diagram lihat riwayat registrasi oleh admin. Sistem dimulai dari login terlebih dahulu. Setelah tampilan awal admin ditampilkan, admin klik riwayat registrasi. Sistem menampilkan riwayat registrasi. Selanjutnya admin klik print atau download. Kemudian sistem menghubungkan ke perangkat lain seperti printer contohnya. Keempat, diagram lihat riwayat registrasi oleh admin. Sistem dimulai dari login terlebih dahulu. Setelah tampilan awal admin ditampilkan, admin klik riwayat registrasi. Kemudian sistem menampilkan riwayat registrasi. Lalu admin klik print atau download. Sistem menghubungkan ke perangkat lain, seperti printer contohnya. Keenam, diagram mengisi form registrasi dan dapatkan kode antrian oleh pasien. Dimulai dari pasien membuka tampilan awal web, kemudian pasien membuka halaman registrasi, kemudian pasien mengisi form registrasi. Sistem menyimpan data pasien, lalu sistem menampilkan ID pasien dan kode antrian. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, diagram melihat jadwal konsultasi oleh pasien. Langkah-langkahnya serupa dengan login pasien, diawali dengan membuka panel login hingga sistem menampilkan jadwal. Baiklah, selanjutnya yaitu test case black box testing, di mana semua kelas uji merupakan pengujian fungsi, dan berikut butir-butir fungsi yang akan diujikan. Yang pertama, fungsi login, di mana diidentifikasi SKPL PML 001, DUPL PMD 001, tingkat pengujian sistem, jenis pengujian black box, jadwal 12 Desember 2021, butir uji kelola data, identifikasi SKPL PML 003, DUPL PMD 003, tingkat pengujian unit, jenis pengujian black box, jadwal 12 Desember 2021. Butir uji yang ketiga, lihat riwayat registrasi, identifikasi PML 004, DUPL PMD 003, tingkat pengujian sistem, jenis pengujian black box, jadwal 12 Desember 2021. Butir uji yang keempat, konfirmasi registrasi, identifikasi SKPL PML 005, DUPL PMD 004, tingkat pengujian sistem, jenis pengujian black box, jadwal 12 Desember 2021. Selanjutnya yang kelima, butir uji mengisi form registrasi dan dapatkan kode antrian, identifikasi PML 006, DUPL PMD 005, tingkat pengujian unit, jenis pengujian black box, jadwal 12 Desember 2021. Selanjutnya butir uji melihat jadwal konsultasi, identifikasi SKPL PML 007, DUPL PMD 006, tingkat pengujian sistem, jenis pengujian black box, jadwal 2 Desember 2021. Lalu butir uji yang terakhir, fungsi logout, identifikasi SKPL PML 002, DUPL PMD 002, tingkat pengujian sistem, jenis pengujian black box, jadwal 12 Desember 2021. Demikianlah deskripsi dari sistem informasi puskesmas. Diharapkan sistem ini dapat digunakan dengan baik oleh klien.
sehingga tujuan dari pembangunan sistem ini dapat terwujud dengan maksimal. Diharapkan sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memberikan saran-saran dan masukan berupa ide-ide baru untuk membantu kegiatan klien. Dengan ini, saya mewakili pembangun sistem mengucapkan terima kasih.